Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi nih bersama Bang Adua nih. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya mengedit video pada CapCut ya. Jadi kan kalau selama ini kan misalnya kalau kita menggunakan Adobe Premiere gitu, itu kan sangat sedikit repot ya, kita harus menyalakan komputer atau menyalakan laptop gitu kan. Dan lagi kan laptop itu bukan sebuah barang yang gampang dibawa kemana-mana gitu kan ya, jadi dia tuh cukup besar dan cukup ribet bawanya. Tapi ketika kita menggunakan HP itu kan kita gampang aja gitu, HP selalu kita bawa, selalu ada di kantong kita gitu kan. Nah kalau misalnya kita lagi nungguin kereta atau lagi main atau lagi nongkrong di warung, di warteg itu kan kita bisa sambil ngedit-ngedit gitu kan video gitu, jadinya itu sangat efektif banget ya. Nah terus keunggulan CapCut ini apa aja sih dibanding dari editor-editor lainnya gitu kan. CapCut ini menurut saya itu sangat simpel gitu, teman-teman cuman sekedar pilih video, terus teman-teman udah bisa ngedit video, terus ada tambahan fitur-fitur untuk transition antara video ke video 1 ke video 2 gitu kan. Terus juga ada yang namanya efek-efek audio gitu, itu banyak banget, jadi sangat dipermudah gitu untuk kita sebagai content creator buat itu semakin mudah. Terus juga di CapCut ini teman-teman bisa bikin subtitle gitu, jadi kita hanya rekam video begini ngomong, nah itu nanti subtitlenya otomatis muncul di dalam video kita tanpa kita harus edit satu-satu, ketik terus pas-pasin gitu kan ya. Kayak gitu ya. Tapi emang sih ada sedikit kekurangan di CapCut ini. Jadi kalau misalnya di Adobe Premiere itu kita fiturnya itu banyak banget gitu, kita bisa berkreasi di situ dan hasilnya juga akan lebih cakep, tapi dia membutuhkan waktu lama teman-teman. Kalau di CapCut ini walaupun sederhana, tinggal klik seret, klik gitu, kita jadinya cepat gitu. Lagian kalau untuk kebutuhan content creator bukan sekelas film-film teater atau film-film bioskop ya, menurut saya sih CapCut udah cukup ya. Oke, kita langsung aja ya. Kita awal itu perkenalan dulu nih, perkenalan di menu CapCut-nya. Nah teman-teman, sebelum kita memulai untuk mengenal CapCut, maksudnya kita buka aplikasi CapCut ya. Jadi ada beberapa yang sangat penting sebelum kita masuk ke dalam aplikasi tersebut. Sebaiknya kita sudah memiliki konsep ya. Konsep itu apa sih? Maksudnya begini, teman-teman itu sebelum mengedit video kan, teman-teman pasti ada dalam pikiran nih, teman-teman itu mau buat video yang beralur apa. Misalnya contoh di sini kita misalnya mau bikin video yang beralur lucu-lucuan gitu, lucu-lucuannya komedi kayak gimana. Misalnya ada seseorang yang sedang mau berangkat ke masjid gitu kan. Nah terus habis itu ada yang jalan kaki sama ada yang naik motor gitu. Nah nanti yang jalan kaki itu disapa sama yang naik motor ya kan. Nah terus yang naik motor itu bilang misalnya, ayo kita ke masjid gitu, mau ikut gak? Terus yang nggak naik motor itu bilang, enggak, jalan kaki aja, karena jalan kaki itu pahalanya lebih besar gitu kan, karena kan dia setiap langkahnya dihitung gitu, berpahala. Tapi ketika itu langsung nih yang pemotor itu bilang, loh masjidnya jauh loh, dikit lagi udah mulai loh sholatnya loh. Terus dia jaim gitu, akhirnya yang motornya itu jalan, terus yang jalan kaki tadi mesen Gojek gitu kan. Jadi kan itu konsep gitu ya, sebuah konsep ya, jadi lucu gitu kan. Jadi itu dia pura-pura nggak butuh padahal dia butuh, karena udah terlanjur ngomong duluan kayak gitu, jadi dia malu, ya udahlah pesen ojek aja gitu. Nah itu kan kayak gitu ya teman-teman ya.
Jadi dipersiapkan dulu konsepnya apa, terus buat videonya, terus tag 1, tag 2, tag 3 terserah mau berapa aja, nanti tinggal disambungin. Nah terus untuk pemilihan dari si sound ya, musik ya, si backsound nih. Jadi teman-teman nih backsound juga sangat perlu nih. Kadang-kadang juga misalnya temanya horor, tapi backsoundnya komedi kan nggak cocok ya. Ya kurang lebih cuman gitu sih, sebenarnya semua bisa jadi content creator ya. Saya juga awalnya juga bingung, ya udah saya buat aja. Jadi di sini saya cuman pengen nge-share bagaimana sih cara pemakaian CapCut gitu kan. Soalnya saya juga menggunakannya. Jadi di luar itu saya suka mengisi waktu luang saya tuh. Jadi saya pikir pakai Adobe Premiere tuh harus buka laptop, ribet banget. Akhirnya saya pilih CapCut ini teman-teman. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum mendownload CapCut, silahkan di-download dulu ya di Play Store. Tulis aja CAPCUT ya, CapCut ya. Terus habis setelah diinstal, teman-teman buka, nanti akan tampil di halaman utamanya seperti ini. Ini saya menggunakan CapCut yang Pro ya. Jadi teman-teman bila masih free sebenarnya sama aja, cuma bedanya nanti pas kita mau ekspor, nah dia ada pemberitahuan bahwa ada fitur Pro yang digunakan gitu. Jadi teman-teman nggak bisa diekspor kecuali teman-teman pakai CapCut yang Pro juga. Nah CapCut Pro itu biasanya pertama kali kita daftar itu pakai email baru ya, baru pure, belum pernah dipakai buat daftar CapCut. Itu dapat promo dan sebulan hanya 36.000. Tapi setelah bulan-bulan berikutnya itu emang agak mahal ya, jadi 106 ribuan per bulan. Kalau per tahun itu sekitar 700.000 ya teman-teman ya. Tuh baterai saya udah mau habis nih teman-teman. Lanjut dulu deh. Nah terus kalau teman-teman pengen lebih murah, saran saya teman-teman bisa klik di Facebook aja ya. Di situ ada komunitas pengguna CapCut. Nanti saya tampilin di kolom deskripsi ya linknya, di komunitas pengguna CapCut ya. Jadi di situ ada beberapa teman-teman kita tuh kayak patungan gitu teman-teman, jadi lebih murah ya. Nanti namanya share user gitu teman-teman. Oke ya teman-teman, kita lanjut ke ininya dulu ya, ke penjelasan awal dari si aplikasi CapCut nih. Jadi bagi teman-teman yang sudah mahir, lewatin aja video ini ya, atau bisa bantu-bantu di like, ditulis kolom komentar itu kata-kata penyemangat gitu kan, kata-kata apa terserah. Jadi ini saya khususkan untuk teman-teman yang masih bingung cara penggunaan dari CapCut ya. Nah ini sudah kelihatan ya di sini ya dari CapCut ya. Sebenarnya di sini kan ada AutoCAD, ada Retouch, keterangan otomatis, editor foto, hapus latar belakang. Nah ini nanti bisa dilihat di ini teman-teman, di dalam aja ya. Ini jadi di luar biarin aja dulu. Jadi di sini nanti ada tampil di halaman edit ya. Pertama kali kita buka aplikasi CapCut, kita muncul di halaman edit. Nah terus di bawah lihat nih ya, edit tuh yang gambar si gunting ya teman-teman ya, icon gunting. Lalu di sebelah sini ada yang namanya template. Jadi template ini teman-teman bisa pakai sesuka hati teman-teman. Misal teman-teman mau pakai template gitu kan. Tuh ini ada notifikasi lagi, alarm. Nah ini misalnya hitung nikmatmu ya. Nah ini kita klik, misalnya kita teman-teman masih udah suka nih sama template yang ini, atau mau template yang travel cinematic gitu kan, boleh diklik aja. Nah nanti akan seperti ini teman-teman. I see an amazing place. Jadi gini ya, ini nanti klik gunakan template gitu. Kayaknya ini nanti aja ya. Jadi ini awal aja, tapi ini nanti aja ya. Cuman sekedar ngeliatin aja. Kita back dulu. Jadi banyak template di sini yang bisa teman-teman pakai. Oke ya. Terus kita balik ke
menu edit ya. Jadi ini pustaka cuma ya ini kita aja nih apa dari galeri kita. Jadi fokus di dua ini ya teman-teman ya. Oke, jadi kita mau di sini tuh sudah tahu ya. Jadi kok apa sih namanya ini lembar kerja, bukan lembar kerja ya. Jadi ini itu ada di layout edit dan ini ada di layout template. Jadi teman-teman tinggal pilih mau pakai yang template atau mau edit mulai dari awal. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk di penjelasan tentang rasio ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin mengupload video di YouTube Short itu biasanya kita pakai rasio itu 9:16. Tapi kalau untuk YouTube yang video panjang itu kita pakai di 16:9. Nah, dari mana sih rasio-rasio itu didapat? Itu biasanya udah ada di ketentuan di berbagai platform ya. Nanti jadi kita tinggal ikutin aja ketentuan dari platform yang ingin kita upload video tersebut. Nah, kalau di TikTok gimana? TikTok juga sama ya, 9:16 teman-teman. Oke, kita klik dulu yang project baru ini nih teman-teman nih, project baru ya. Kita klik, terus kita pilih. Misal saya ingin milih yang ini aja. Ini kan saya rasionya ada di ini, saya nggak usah segini aja lah ya, jadi nggak terlalu ganggu. Ini saya rasionya ada di 16:9 nih teman-teman ya. Nah, saya ingin merubah rasio ini menjadi 9:16 karena saya ingin menggunakannya ingin menggunakannya diupload di YouTube Short nih teman-teman. Jadi sebelum saya lanjut, saya jelasin dulu. Di sini ada pilihan. Jadi teman-teman tinggal pilih aja nih mau yang resolusinya berapa gitu kan. Terus ya ini tinggal sesuka hati teman-teman ya. Jadi kalau saya nggak rubah, saya masih pakai yang direkomendasikan. Bingkainya saya pakai yang 30 aja biar nggak terlalu ini banget berat. Resolusinya saya pakai 720 pixel biar nggak terlalu berat ya. Jadi menurut saya ini udah cukup sih untuk upload YouTube Short dan TikTok gitu teman-teman. Jadi gitu ya. Terus kalau mau ekspor, teman-teman bisa klik di ekspor ini nih di sebelah kanan ya teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung cari yang namanya rasio teman-teman. Ini ada yang bacanya rasio aspek ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh ada edit video gitu. Nah, ini nanti muncul di halaman awalnya ini. Jadi kita mau pisahkan. Jadi ini kita bahas rasio dulu ya teman-teman biar nggak bingung ya. Jadi teman-teman klik yang tadi, langsung klik ke rasio aspek. Nah, di rasio aspek ini sudah ada banyak nih. Jadi kasih tahu juga ya, 9:16 biasanya dipakai untuk TikTok, 16:9 biasanya dipakai untuk YouTube. YouTube Short mana bang? YouTube Short ada, dia tetap pakai di 9:16 gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita klik 9:16. Ini saya taruh di mana ya, biar nggak ganggu nih. Sini aja ya teman-teman, sini ya. Sini deh. Nah, ini kita setelah kita klik yang 9:16, teman-teman klik yang centang ini nih, centang nih ya, kita klik. Terus, nah nyokanya jadi kayak gini. Terus bagaimana nih biar bisa gambarnya penuh ya? Nah, di sini perlu diperhatikan teman-teman. Video dari kamera HP teman-teman atau dari kamera SLR atau mirrorless teman-teman itu harus resolusinya harus tinggi. Jadi ketika kita pakai penarikan, dia itu nggak pecah gitu teman-teman. Coba ya, kita coba ya. Nih kayak gini. Kita klik dulu videonya, lalu kita pakai 2 jari, kita lebarin Nah, ini sebenarnya sedikit pecah ya teman-teman ya, tapi nggak terlalu parah. Karena saya pakai HP, resolusinya saya setting ke 720 aja teman-teman ini.
Nah terus teman-teman kalau saya mau posisinya ngepasin dong gitu, ngepasin yang paku bumi nih, berarti tinggal teman-teman seret aja, nanti jadi kayak gini. Nah ini namanya kita untuk menyeting rasio ya, jadi teman-teman bebas untuk memilih rasio. Tapi kalau kayak gini gimana nih? Ini kan dia masih nyeret nih, manual nih, bisa lagi teman-teman. Atau teman-teman nggak mau manual kayak gini, nah ini ada, kita balikin dulu ya teman-teman ya. Sebentar, ini saya kecilin aja deh. Nah segini. Nah ini kita bisa undo dulu nih, undo. Ini untuk undo, ini untuk redo ya. Nah ini di undo dulu. Nah ini di undo. Setelah di undo, ini kita mau contoh ini, mau ngerubah, mau ngedit video ini. Jadi teman-teman tinggal klik aja, nanti dia masuk ke menu-menu seperti ini. Ini ada yang namanya transformasi, terus bukan transformasi, maaf teman-teman. Nanti ada yang namanya, dia itu harusnya transformasi ya. Sebentar, oh ini bukan. Iya harusnya transformasi sih teman-teman. Saya jadi agak sedikit lupa begini. Nah benar teman-teman, transformasi ya namanya ya. Maaf nih saya agak lupa jadinya tadi. Sebenarnya memang benar transformasi ya. Kita bisa pakai transformasi. Jadi teman-teman mau putar videonya kayak gini, terus teman-teman seret seperti ini bisa. Tapi kan kita kalau upload di YouTube ya nggak mungkin orang-orang megang HP-nya dibalikin gitu, miringin, enggak kan kalau YouTube short kan. Jadi ini kita balikin aja lagi. Nah sudah seperti ini. Terus kita kecilin dulu. Nah nanti teman-teman bisa pilih cermin juga. Cermin tuh kayak gimana sih? Dia cuman ngebalikin, bolak-balik aja tuh. Jadi biasanya kalau misalnya pakai yang namanya apa teman-teman, pakai kamera depan tapi pengaturan mirroringnya belum diatur, nah ini bisa dibolak-balik di sini teman-teman ya. Jadi sangat mudah kan. Nah terus di sini kita bisa klik ubah ukuran. Nah nanti ini pindahin dulu nih. Nah di sini dah ya. Nah ini teman-teman bisa pilih mana yang mau teman-teman ambil. Kalau nggak mau seret-seret kayak tadi ya. Nah ini pertama kita pilih customnya dulu, pakai rasio yang 9:16 ya. Nah ini tinggal dipilih aja nih, tek. Atau mau custom aja, terus kita pilih mau kita gitu. Misalnya atasnya segini deh ya. Nah ini kita gini aja. Nah ini nanti tinggal kita tarik, mau nggak mau tetap ada yang kepotong sih, tapi hasilnya kayak gini. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya untuk merubah rasio ya. Beda dengan di Adobe Premiere. Jadi Adobe Premiere itu dia bisa automate udah pokoknya automate gitu kan ya. Automate yang untuk itunya antara si width dan height-nya itu kan biasanya dia otomatis kayak gini nih. Jadi kalau kita kecilin dia mengecil, si width mengecil, si width-nya, si height-nya mengecil, si width-nya juga mengecil. Tapi kalau di Adobe Premiere itu enggak. Kalau di CapCut kan kayak gitu ya. Kalau di Adobe Premiere itu enggak. Checklistnya kita uncheck, terus itu kita mau merubah width-nya doang bisa, kita mau merubah height-nya doang bisa. Nah kayak gitu sih. Jadi kelemahan di CapCut ini hanya segitu aja. Jadi tuh menurut saya yang soft lah ya, itu nggak apa-apa lah gitu. Jadi paling teman-teman trikinya videonya itu resolusinya agak ditinggiin kalau untuk nanti ngerubah dari 16:9 ke 9:16. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba cara mengimport video kita ya. Jadi itu kemarin kan baru sekilas menjelaskan rasio sambil kita mengimport video kita kan. Kalau ini kita langsung buat project baru. Jadi teman-teman klik tombol project baru. Nah di sini
beberapa video bisa kita masukkan kan. Kalau kemarin kan kita masukkan satu, atau teman-teman mau di review dulu gitu, misalnya kayak gini tuh, di review dulu gitu ya. Terus teman-teman bisa pangkas juga videonya, mau berapa yang diambil gitu teman-teman. Misal mau diambil segini aja. Nah teman-teman kalau udah langsung teman-teman klik checklist ya, tanda checklist. Nah itu kan baru satu. Terus teman-teman bisa masukin lagi, bisa ya, masukin lagi misalnya ngambil yang ini 2 gitu kan. Udah nih 2 aja ya, atau mau 3 apa gimana, 2 aja lah ya. Jadi teman-teman bisa 3, bisa 4, bisa banyak gitu. Jadi saya mau ambil 2 aja untuk sebagai contoh aja teman-teman. Terus diklik tambah. Nah maka dia akan muncul di lembar kerja kita gitu teman-teman. Nah ini karena awalnya ini resolusinya adalah dari CCTV ini 19:6 nih teman-teman nih. Jadinya yang belakang ngikutin resolusinya itu 19:6, jadi begini. Nah, bagaimana cara mengedit supaya videonya ini jadi satu rasio gitu? Gampang aja teman-teman. Jadi teman-teman tentukan mau pakai rasio 19:6 atau mau pakai 19:9, 16:9, atau mau pakai rasio yang 9:16. Misalnya saya mau upload sebagai video short ya, berarti saya butuh video yang ya 9:16. Jadinya salah, 6:19 ya, karena YouTube Shorts bukan YouTube yang long ya. Oke, jadi teman-teman bisa ke rasio ya. Kan sebelumnya kita udah ini ya, udah melalui tutorial ini ya. Nah ini tinggal klik aja di sini, terus kayak gini. Nah ini seperti biasa teman-teman klik aja si videonya, terus diseret, ambil momen yang ingin diambil. Mungkin kayak gini pas agak sini, oke. Nah nanti di sini dia tuh sudah otomatis. Lalu di sini teman-teman kan ini ada tanda alif ya, alif ngaji dong, alif. Maksudnya ini ada tanda apa, garis-garis gitu ya, garis. Nah ini apa namanya, kita klik aja, terus nanti kita pilih transisi yang teman-teman sukai gitu. Misalnya kita pakai ini. Nah ini yang gratis ya. Nanti kalau yang pro biasanya ada tulisan pro, karena saya udah pro jadi tulisan pro nggak ada nih. Nanti teman-teman bisa pilih aja, kalau masih yang free pilih aja yang free gitu teman-teman. Nah ini teman-teman bisa klik aja ya, klik pilih salah satu. Kita contoh ini dulu ya, yang tarik masuk. Oke, ini kayaknya misalnya teman-teman nggak mau ada logo airnya nih, gampang aja teman-teman geser dikit, gedein dikit, terus pas-pasin. Nah jadi gini tuh ya kan. Nah ini kalau kita play dulu ya, kita preview. Nah, wah kok terlalu cepet nih gitu kan, terlalu cepet jadi kurang bagus transisinya. Bisa teman-teman bisa klik lagi, terus nanti di bawah nih ada secondnya nih, jadi 0,1 second tadi kita pakai ya. Batasnya itu sampai 5 second, tapi terlalu lama pun itu jadinya kelihatan jelek sih teman-teman. Kita tarik ya, misalnya 1,5 second aja, 1,5 second. Coba kita mulai. Ini cukup cakep ya teman-teman ya. Oke, jadi itu transisi. Transisi apa aja yang bisa dipakai di sini? Ada yang pro nih, tuh pro. Ada yang overlay, ada yang efek cahaya, dan di sini juga ada yang pro juga di bawahnya. Jadi tinggal dipilih aja yang teman-teman suka gitu ya. Ini kita back dulu. Terus andai kata gini, ini video kurang panjang nih, saya ingin nambahin nih bang. Teman-teman klik kayak gini, terus 2 jari ini kan terlalu ini ya, terlalu apa namanya, jadi nggak kelihatan antara sisi kiri sama sisi kanan. Teman-teman bisa pakai 2 jari terus himpit gini tuh. Nah jadi kelihatan kan si sisi kiri ini, sisi kanan ini sama sisi kiri ini tuh kelihatan. Teman-teman mau panjangin tinggal tarik aja, dia jadi panjang videonya. Mau ngurangin tarik aja. Tapi kalau kasusnya teman-teman, aduh ini udah kayak gini kan, karena kita butuh mouse gini kan. Oh ini pas ini tok gitu, jadi kita perlu panjang. Terus teman-teman males dikecilin lagi, teman-teman tinggal klik aja yang tanda bagi ini,
Terus kalau mau hapus yang belakang tinggal hapus, atau yang depan juga bisa tinggal hapus. Nanti kalau teman-teman mau nggak jadi hapus nih, tinggal klik aja tombol undo-nya, hapus yang bagian depan misal gini. Set. Nah ini udah ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah lanjut ke ini, ke bagian kita misal teman-teman mau tambahin misal stiker gitu kan, stiker di akhir video. Nah ini di akhir ini tanda air ini sebenarnya teman-teman tinggal hapus saja akhirannya. Nah kita mau potong, misalnya potong di jangan terlalu panjang lah ya, kita buat contoh doang, kita di sini aja deh kita potong, jadi ribet tar ke scroll. Oke, di sini teman-teman mau masukin stiker. Jadi di sini banyak teman-teman, ada yang tombol subscribe, like, ini tinggal pilih aja ya. Tapi ada beberapa, kebanyakan yang pro nih teman-teman. Jadi teman-teman lebih baik sih beli pro aja ya. Ya nggak apa-apa lah gitu kan. Yang namanya kita content creator pasti ada modal gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman rasa masih cukup pakai free, menurut saya sih selama itu masih awalan pakai free aja ya. Karena di YouTube sendiri itu subscriber itu menentukan jumlah view ya. Jadi kalau subscriber kita masih di bawah 1000, itu YouTube kadang-kadang agak kurang mempromosikan video kita gitu. Jadi pakai free aja, atau teman-teman bisa ngambil di Google, terus teman-teman masukin ntar pakai overlay, jadinya tetap dia kelihatan pop up juga kayak gini. Kayak gini gitu ya. Itu banyak, ada yang GIF, ada yang apa itu di Google. Nah sekarang saya mau contohin cara masukin overlay ya. Jadi overlay sini teman-teman tinggal klik aja, cari yang bacanya overlay. Nah ini overlay, kita klik. Terus teman-teman tinggal tambah overlay. Misal mau masukin video mana ya, masukin kucing aja, kucing. Nah kita masukin ini ya, masukin tet. Oke. Nah si kucing ini udah masuk nih teman-teman. Jadi ini karena kepanjangan video kucingnya, kita potong dulu. Der. Nah terus ini si kucing kita bisa kecilin, taruh di sini gitu ya teman-teman ya. Jadi si kucingnya sudah masuk overlay. Kayak gitu ya teman-teman ya. Terus apalagi yang bisa kita dapatkan dari sini, teman-teman bisa masukkan teks ya. Misalnya teman-teman di sini mau memasukkan teks, masukkan teks di sini. Nah teman-teman udah klik teks, tinggal tambahkan teks. Nah di sini teman-teman tulis misalnya keadaan jalan. Nah ini nanti ada font. Di sini banyak font-fontnya teman-teman. Terus ada gaya. Biasanya saya pakai disesuaikan dengan mata saya ya. Kalau mata saya ngeliat oh iya nih udah nyaman dilihatnya, menurut saya ya udah. Terus font ya tinggal kita rubah-rubah sesuai dengan ini kita aja. Nah misalnya kayak gini. Nah terus nanti teman-teman tinggal bisa gedein atau bisa miring, bisa begini gitu kan. Ini bisa ditekin. Nah ini mau sampai berapa lama tinggal tarik aja. Jadi sesimpel itu teman-teman memakai CapCut. Oke. Atau di sini kan ada font nih teman-teman nih. Jadi di gaya nih kan ada font nih. Nah font ini kita mau masukin, biasanya mau masukin font baru gitu. Nah tinggal ambil font saya terus tambahkan. Nah font ini nanti bisa diambil dari internet ya teman-teman ya. Dafont ya bisa diambil dari di internet itu biasa. Salah sih Dafont tuh. Nanti teman-teman cari aja di Google font untuk CapCut itu banyak biasanya. Nanti tinggal masukin aja. Menurut saya sih font-font yang udah ada itu sudah cukup kalau bagi saya, karena ya
cuma sekedar ngasih informasi doang kan gitu. Oke, videonya udah terlalu panjang, cukup sampai sini. Jadi di sini kita sudah bisa membuat satu video konten untuk YouTube Short gitu. Nah, nanti kita akan lanjutin lagi di episode berikutnya ya teman-teman ya. Ini episode 1 dulu karena udah terlalu panjang. Jangan lupa di like, di komen, terus di share, dan yang paling penting adalah di subscribe ya teman-teman ya, supaya Bang Adwan tuh lebih lebih semangat dalam membuat video tutorial seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang dimaafin ya. Kalau kelebihan ya udah doain aja. Semoga rezeki kita semua berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.